Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak didikku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah pokok ekonomi. Kompetensi dasarnya pada 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pada 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di sini terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pertama, kita akan membahas apa itu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu adalah mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Artinya, kebutuhan manusia itu begitu banyak sehingga kebutuhan manusia itu dikatakan tidak terbatas, sedangkan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Makanya terjadilah suatu masalah pokok ekonomi. Permasalahan ekonomi yang paling mendasar itu adalah bagaimana menggunakan sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas jumlahnya. Itulah masalah pokok ekonomi yang paling mendasar terjadi pada kehidupan hidup manusia. Kita lihat, masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi dua. Pertama, menurut aliran klasik. Menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi klasik itu merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Masalah pokok ekonomi klasik itu sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama, masalah produksi. Kedua, distribusi. Dan masalah pokok ekonomi klasik yang ketiga itu konsumsi. Kita lihat masalah pokok ekonomi yang pertama, masalah pokok ekonomi produksi. Masalah produksi itu merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang. Itulah yang dimaksudkan ke dalam masalah produksi. Yang kedua, ada masalah distribusi. Masalah distribusi itu di mana yang harus diperhatikan itu apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Itulah yang dimasukkan ke dalam masalah distribusi. Kemudian yang ketiga ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi di sini berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang benar-benar memerlukan. Nah, itulah ketiga dari masalah pokok ekonomi berdasarkan aliran klasik. Sekarang kita lihat masalah pokok ekonomi berdasarkan aliran modern. Terbagi menjadi tiga, what, how, dan for whom. What itu barang
barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Itu adalah words. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan. Setelah kita menentukan apa yang akan diproduksi, kemudian diputuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk diproduksi. Keputusan mengenai memproduksi barang itu harus dilakukan dengan cermat. Produsen harus mengetahui selera masyarakat. Untuk mengetahui selera masyarakat tersebut, kita dapat melakukan survei pasar. Dengan adanya survei, kita dapat menganalisis jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Kemudian kita lihat yang kedua, itu ada how. How itu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Masalah dalam hal ini, teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Setiap produsen menginginkan kegiatan produksi yang dapat menghasilkan produk berkualitas, dan yang pasti produk berkualitas itu akan memberikan banyak keuntungan. Untuk menghasilkan produk berkualitas, perlu dipilih teknik produksi yang tepat. Permasalahan ini dapat diperinci dengan pertanyaan how tadi. Kemudian, sebagai contohnya, Ibu berikan contohnya ya, seperti penggunaan sebidang tanah untuk lahan pertanian padi, di mana kita harus memperhatikan bagaimana proses produksi tersebut dilakukan. Yang pasti ya, apakah lebih banyak menggunakan mesin atau tenaga kerja, bagaimana kombinasi penggunaan bibit dan pupuknya yang paling optimal, serta bagaimana teknik tanam yang paling baik agar kesuburan tanah tersebut tidak berkurang. Itulah yang dimaksudkan ke dalam how. Kemudian masalah pokok ekonomi modern yang terakhir yaitu untuk siapa diproduksi atau disebut dengan for whom. For whom, siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tersebut di masyarakat. Masalah for whom berkaitan dengan segmen pasar. Segmen pasar menentukan pada penentuan konsumen yang menjadi target pasar. Apakah termasuk kelas atas, kelas menengah, atau bawah. Selain itu, segmen pasar juga berkaitan dengan halayak pasar. Halayak pasar yang dimasukkan dengan halayak pasar, ya apakah pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, bisa juga ibu rumah tangga. Artinya, segmen pasar itu yakni kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang juga berbeda, yang mungkin membutuhkan produk pemasaran juga yang pasti akan berbeda. Sebagai proses pengidentifikasian
dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Itulah materi untuk masalah pokok ekonomi. Untuk materi sistem ekonomi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih karena sudah menyimak dan semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.